Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah ini kita pada hari Sabtu ini termasuk ya long weekend juga, karena nanti hari Senin dan hari Rabu bahkan di tengah-tengahnya ada cuti bersama. Ya kaitannya ada beberapa peristiwa besar dalam agama Islam, itu ada Isra Mi'rajnya, ada Imlek dan sebagainya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita khususnya bicara tentang peristiwa Isra Mi'raj di masa Nabi, yang banyak diperingati oleh umat Islam itu sebenarnya kalau di masa Nabi kejadiannya tidak pernah ada yang tahu. Ini berbeda ya, agak sedikit berbeda dengan rata-rata mukjizat yang menyertai para nabi. Biasanya memang desainnya itu adalah mukjizat itu show off, diperlihatkan. Karena memang tujuannya agar menjatuhkan argumentasi orang-orang kafir yang tidak mau beriman. Makanya istilahnya tuh mu'jiz. Mu'jiz itu artinya melemahkan. Jadi peristiwa itu tujuannya sengaja agar lemah argumentasi orang kafir dalam menentang para nabi atau para rasul. Nah, tapi mukjizat Allah yang satu ini, Isra Mi'raj, itu sama sekali nggak ada dampaknya. Bahkan kalau dilihat dampaknya malah negatif. Orang semakin gak percaya pada Nabi Muhammad, semakin yakin bahwa banyak bohong dan seterusnya. Padahal ini mukjizat. Nah, makanya Isra Mi'raj ini mukjizat yang kalau dalam kajian kita secara kritis, mukjizat yang tidak produktif, mukjizat yang kurang ada gaungnya. Kalau dilihat secara sekilas dalam sirah nabawiyah, ya misalnya begini Pak, kalau kita misalnya lihat bagaimana Nabi Musa kan punya tongkat gitu ya, ketika diadu Nabi Musa dengan penyihir Fir'aun itu punya banyak penyihir, lalu penyihir itu bisa membuat tali itu berubah jadi ular yang banyak. Orang pada ketakutan, termasuk Nabi Musa pun ketakutan, tali jadi ular Pak. Lalu Allah firmankan pada Nabi Musa, lemparkan tongkatmu. Nah, tongkatnya berubah menjadi ular yang besar yang memakan ular-ular kecil. Begitu kan ceritanya di dalam Al-Quran. Maka para penyihir Fir'aun melihat mukjizat yang luar biasa itu, tersungkur bersujud kepada Nabi Musa dan menyatakan beriman. Itu Pak, desain ya, anatomi dari mukjizat itu begitu maksudnya. Biar orang pada beriman, biar orang lihat dan mereka kagum lah. Biar mereka kemudian nggak bisa bilang apa-apa lagi, udah kelepok-kelepok lah. Iyalah kalau gitu saya beriman. Gitu loh desain sebuah mukjizat seharusnya. Tapi mukjizat Nabi Muhammad ini enggak Pak. Pertama nggak ada yang lihat, jangankan orang-orang kafir. Bahkan para sahabat Nabi pun nggak ada yang lihat mukjizat Nabi ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ya kan, ke langit yang 7 dulu, ke Sidratil Muntaha, ke sorga, ke neraka, balik lagi ke dunia gitu ya, ke bumi. Nggak ada yang tahu Pak. Para sahabat pun juga nggak tahu. Ya kalaupun mereka akhirnya tahu, ya Nabi cerita, saya habis dari sini. Itu pun mereka pada berkerut 10 lipatan. Hah? Yang benar ya Rasul. Pada begitu kan? Kecuali satu yang cuma jawab, Anda benar. Nah, itu yang disebut dengan Abu Bakar punya gelar As-Siddiq. Sebelum apa-apa dia langsung benarkan aja dulu, tanpa harus bertanya secara kritis, gimana bisa begitu ya Rasul? Enggak, dia langsung aja, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar. Nah udah gitu, makanya terkenal dia sebagai As-Siddiq, orang yang membenarkan begitu saja, walaupun enggak kebayang juga gimana ya bisa kayak gitu.
Nah, jamaah sekalian, kajian kita tentang Isra Mi'raj dan kaitannya dengan realitas kehidupan kita ini akan kita bahas dengan beberapa poin penting. Jamaah sekalian, kalau bicara tentang peristiwa Isra-nya dulu ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan termuat di dalam surat Al-Isra. Namanya aja sudah surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwasamil basir. Nah, tapi mi'rajnya Pak, dari Masjidil Aqsa ke langit di ayat itu tidak ada. Di ayat itu tidak ada. Nah, para ulama kemudian menemukan di ayat yang lain. Ya, inda sidratil muntaha innaha jannatul ma'wa. Nah, ada kata sidratil muntaha di surat An-Najm gitu ya. Itu yang kemudian para ulama menafsirkan, oh itu maksudnya mi'rajnya karena sampai ke sidratil muntaha. Walaupun di ayat itu tidak disebutkan sampai 7 langit. Ya, itu terakhirnya lah, sidratil muntahanya itu terakhir. Jadi yang di Al-Qur'an itu ada adalah perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, sama disebutkan Nabi melihat Jibril pada saat lagi berada di Sidratil Muntaha. Nah, jamaah sekalian, kalau kita mau lebih lengkap membaca tentang Isra Mi'raj ini, maka yang ada itu yang lengkap adalah ya tentu di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah. Karena apa? Karena Sirah Nabawiyah itu kan merangkum ya semua data baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis dan juga berbagai macam sumber-sumber keterangan yang lainnya. Nah, saya jamaah sekalian menulis buku nih judulnya Fiqhus Sirah, Sirah Nabawiyah. Saya akan ambilkan bagian bab yang Isra Mi'rajnya aja. Kalau kita bicara tadi tentang tujuan ya, baik ke Palestina, ke Masjidil Aqsa ataupun ke Sidratil Muntaha, sebenarnya yang jadi tujuan utama itu bukan kemananya sebenarnya Pak, tapi ketemu siapa. Sama kalau kita pulang mudik Pak, arus mudik itu ya setiap lebaran itu ya, kenapa kok itu harus terjadi? Rata-rata nih Pak, kalau saya ajak ngobrol ya teman tetangga orang Jakarta lah secara umum, ngapain mudik gitu, mau ketemu keluarga, entah itu orang tua, entah itu saudara, famili dan sebagainya kan. Jadi maksudnya kesono tuh ada orang yang dituju gitu, bukan sekedar berwisata. Kalau liburan akhir tahun Pak, biasanya orang berwisata, makanya arusnya nggak begitu macet, nggak kayak lebaran. Kalau lebaran itu Pak, macetnya abis-abisan tuh gara-gara ya semua orang merasa penting untuk ketemu siapa gitu, bukan kemana, tapi ketemu siapa baru kemana. Nah, jadi bisa juga orang lebaran itu Pak tidak pulang kampung, tapi keluarga yang di kampungnya malah yang ke Jakarta. Jadi perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj itu sebenarnya bukan masalah kemananya, tapi ketemu siapa gitu. Nah, ketika Nabi SAW itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nah ini yang menarik jamaah sekalian, bahwa di Masjidil Aqsa itu Nabi ketemu dengan beberapa Nabi dan Rasul yang sebenarnya sih kalau dikaitkan dengan timeline semuanya sudah nggak ada. Ya, para Nabi dan Rasul yang ditemukan di Masjidil Aqsa, di mana Nabi kita SAW ke Baitul Maqdis itu, nabi-nabi yang ditemui oleh Nabi itu udah nggak ada. Dan itu menjadi pertanyaan sebenarnya. Ini apa? Apakah para Nabi yang sudah wafat itu dihidupkan kembali lalu bertemu dengan Nabi Muhammad atau bagaimana? Ya tentu jawabannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi yang jelas beliau disambut oleh para nabi terdahulu di Masjidil Aqsa. Saya bacakan hadisnya gini Pak. Hatta intaha bihi ila Baitil Maqdisi fawajada fihi Ibrahim. Sampailah Nabi dan Jibril itu ke Baitul Maqdis, fawajada fihi Ibrahim. Maka dia menemukan di dalamnya, dalam Masjidil Aqsa itu ada Nabi Ibrahim, wa Musa dan Nabi Musa,
wa Isa, dan Nabi Isa. Ada 3 orang, Pak. Fi nafarim minal anbiya, ya, dari di antara sekian banyak para nabi. Fa ammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bihim. Maka Rasulullah kemudian sholat mengimami 3 orang nabi itu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, ini yang menarik jamaah sekalian. Pertanyaannya adalah dalam konteks kayak apa kok Nabi Muhammad harus bertemu dengan 3 nabi itu? Nah, ini yang akan membuka lembaran sejarah kita. Faktanya begini, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu menurut kalangan para ahli sejarah, ahli sirah, kejadiannya tepat setelah Nabi berdoa, yang mana isi doanya itu sangat mengharukan, ya. Nabi itu berada pada titik nadir yang paling rendah, hampir putus asa dan nyerah, nggak kuat menghadapi cobaan dakwah. Jadi kan begini Pak, di Mekah itu Nabi itu nggak punya pengikut sebenarnya, ya kecuali beberapa gelintir saja. Sudah 10 tahun loh Pak berdakwah, pengikutnya istilahnya bukan makin banyak tapi makin dikit, karena banyak yang pada disiksa, diintimidasi dan sebagainya. Sampai-sampai Nabi mencari alternatif bagaimana menghijrahkan mereka ke Habasyah gitu kan, agar ya paling enggak selamat lah gitu. Memang sih kalau Nabi sendiri enggak mengalami penindasan secara fisik, karena terus terang pada saat itu Nabi masih dianggap lah sama orang-orang musyrikin Mekah karena ada backingannya. Nabi itu punya paman Abu Talib, itu yang pasang badan, lu macam-macam sama Muhammad, urusan sama gua gitu kira-kira, kalau Abu Talibnya ngomong bahasa Betawi gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah ini tiba-tiba Abu Talib wafat. Nah, jadi orang-orang musyrikin Mekah itu udah pada ngasah golok Pak, udah siap ngebacok itu. Kenapa? Karena backingannya udah nggak ada. Itu satu. Yang kedua, ditambah lagi Khadijah radhiyallahu anha juga wafat. Maka itu tahun kan disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Nah, dalam keadaan putus asa kayak gitu, Nabi mencoba peruntungan, beliau coba membuka lahan dakwah baru aja di luar Mekah, yaitu ke Taif. Targetnya sih ya paling enggak ya orang Taif itu lebih toleran lah, mengingat Taif secara topografi daerah yang adem, banyak pegunungannya, ya, tumbuh pohon-pohon anggur yang subur di Taif. Maksudnya ya orang-orang kampung kira-kira baik-baik lah begitu kira-kira Pak, daripada orang Jakarta yang sangar-sangar gitu. Kita ke puncak lah gitu kan. Tapi di luar ekspektasi sama sekali. Nabi bukannya disambut malah disambit, digebukin, diuber-uber kayak maling ayam gitu Pak, ya kan, babak belur. Tidak ada yang tersisa dari tubuhnya kecuali luka-luka. Dan itu pun Nabi mungkin masih diselamatkan ya, beliau bisa bersembunyi di sebuah kebun anggur, ya kan. Itu kalau seandainya nggak sempat sembunyi gitu ya, wafatlah itu Nabi gitu. Nah, disitulah kemudian yang tadi saya katakan, Nabi berdoa dengan merintih lah gitu, ya kan, sampai istilah kata, ya udah ya Allah, saya udah nggak kuat lah, saya resign aja, nggak usah jadi Nabi lagi, hancur-hancur, udah bodo amat gitu. Cuman itu kan kalau bahasa Betawi Pak ya, kalau pakai bahasanya Nabi itu bahasa tingkat tinggi. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nasi ya rabbal alamin. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin mallaktahu amri, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, ghaira afiyataka hiya awsa'uni. Itu Pak, para malaikat yang mengamini doa Nabi itu meleleh Pak, bergetar mereka. Dan salah satu malaikat itu mendatangi Nabi, ya udah ya Rasul, izinkan saya bawa pasukan ngobrak-ngabrik di gunung-gunung di Taif nih, biar kita matiin aja mereka semua. Karena terus terang aja, ini job kami memang selama ini udah lama nih nggak ada nabi yang minta dihancurin kaumnya. Nah, denger doa kayak gini, ayo teman-teman kita hancurin nih Taif, kita obrak-abrik. Dulu kan kita pernah ngobrak-ngabrik negeri Ad, negeri Samud, negeri apa segala macam. Sekarang
kita dapat job baru nih, apa, ngancurin Taif gitu kan. Tapi oleh Nabi kan dilarang, enggak, saya enggak mau. Nah, tapi jamaah sekalian, tetap aja kan Nabi ya tadi dalam kondisi yang titik paling nadir ya. Disitulah kata para sejarawan, Allah menjawab doa Nabi. Jawabannya ada dua, Pak. Yang pertama, segera Nabi akan mendapatkan masa yang lebih baik, dakwah yang lebih baik, yaitu ke Madinah dan diangkat menjadi pemimpin negeri Madinah gitu ya. Tapi sebelum ke sana ada bonusnya dulu, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj untuk melipur lara, ya, untuk membesarkan hati Nabi Muhammad dengan cara apa? Dipertemukan dengan teman-teman sejawat dan seprofesi antar lini masa. Yang makanya di dalam hadis itu kan Nabi Muhammad ketemu pertama kali di langit yang pertama itu pertama dengan Nabi Adam dulu, Pak, sebagai bapaknya para nabi dan rasul, ya kan? Ketemu dengan Nabi Adam. Disitulah terjadi banyak dialog. Ya ibarat kata, Pak, kita kalau lagi gundah nih, Pak, lagi punya problem banyak dan sebagainya, kita datang ke orang tua. Ya kan, ke rumah ibu kita, ke rumah bapak kita sebagai orang tua. Kita, Pak, belum dinasehatin aja rasanya udah ayem. Anak kecil, Pak, kalau dia habis berantem sama temennya, dielus-elus aja sama emaknya itu, udah tenang dia, ya kan? Pantatnya dipok-pok-pok gitu, udah tenang dia. Ibarat kata Nabi Muhammad datang pada Nabi Adam sebagai kakek, ya kan? Ya kira-kira dinasehatin atau dibesarkan hatinya lah. Ya udah kayak gitu aja, gak usah kesel, tenang, ente mah orang paling bagus di sisi Allah. Saya nih sebagai orang tua, ente yang paling tua, ya kan? Kalau secara derajat kalah gitu. Tadi, Pak, waktu lagi di Masjidil Aqsa, Nabi udah ketemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Sekarang ketemu dengan Nabi Adam di langit yang pertama. Nah setelah itu langit yang kedua ketemu dengan zamannya Nabi Isa, dengan sepupunya Nabi Yahya. Ini lebih real lagi. Kalau tadi kan ketemu kakek nih ya, yang paling tua gitu ya, udah ayem lah gitu. Nah sekarang ketemu dengan teman seperjuangan, walaupun di beda waktu masa. Dan teman seperjuangan ini, Pak, parah, Pak. Nabi Isa, ya itu digebukin juga, ya kan? Kalau kata versi Kristen kan Nabi Isa mati itu, Pak, dibunuh di situ, disalib gitu kan. Paling tidak sepanjang perjalanan itu dikasih mahkota dari kawat berduri dan memanggul salibnya itu untuk dia digantung, dibunuh di situ. Kalau versi kita ya digituin juga, cuman nggak sampai mati gitu, langsung diangkat, barrafa'ahullahu ilaihi. Sedangkan yang dibunuh itu orang yang diserupakan gitu ya. Tapi kalau Nabi Yahya ya memang dibunuh, Pak. Kepalanya Nabi Yahya itu dipenggal. Artinya apa? Ini orang yang profesinya sama Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul utusan Allah, tapi kok sampai mati ya, dibunuh, dicacah-cacah tubuhnya, kepalanya di mana, tangannya di mana dan sebagainya. Allah ingin bercerita, ya yang namanya nabi ya itulah resikonya gitu. Nabi Isa hampir mau disalib gitu. Nabi Yahya hancur badannya, Pak. Konon menurut banyak cerita orang, kepalanya Nabi Yahya itu ada di Masjid Al-Umawi di Damaskus gitu ya. Entah tubuhnya ada di mana gitu, pokoknya ya dia dibunuh sama kelompok Yahudi. Jadi ketika Nabi ketemu langsung dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya, Nabi jadi kayak apa ya istilahnya, ya bukan malu sih, tapi oh gitu, iya. Karena selama ini, Pak, Nabi Muhammad nggak pernah mengalami penindasan secara fisik, berhubung beliau punya backing yaitu Abu Thalib. Baru sekali itu aja Nabi digebukin orang, itu pun bukan di Makkah, Pak, di Taif. Itu pun Nabi udah ngadu yang kayak gitu kan. Maka Allah kasih sampel. Tuh lihat, itu ada Nabi Yahya. Dan Nabi Yahya itu, Pak, itu kan sepupuan sama Nabi Isa. Bapaknya Nabi Yahya itu nabi juga, namanya Nabi Zakaria. Dan Zakaria itu matinya digergaji, Pak, gitu, oleh Yahudi. Dalam arti bahwa mereka ini sebenarnya mereka orang Yahudi, Pak. Jadi Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu keturunan Yahudi.
Cuman dimusuhin sama kaumnya sendiri. So kalau Nabi Muhammad dimusuhin sama kaumnya sendiri, udah biasa lah. Dari dulu para nabi dan rasul juga udah ngalamin yang kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau cuma ceritain doang Pak, di Quran kan banyak cerita tentang para nabi dan rasul, mungkin belum terlalu. Nah ini Pak ketemu langsung bermuajahah. Oh ente Nabi Isa, oh ente Nabi Yahya, ketemu Pak wajah dengan wajah gitu kan. Nah yang menarik Pak, setelah ini saya singkat cerita sedikit dulu ya. Nanti Pak begitu Nabi udah turun dari Isra Mi'raj itu, ketemu dengan para sahabat, ya kan Nabi kan cerita tuh, dia bilang, Urwah mana Urwah? Urwah bin Mas'ud. Saya ya Rasul, sini dah katanya. Saya ingat wajah ente ketika ngelihat Nabi Isa katanya. Emang kenapa? Muka ente tuh mirip banget sama dia. Gitu. Itu yang menunjukkan bahwa Nabi itu fisik banget ketemu dengan Nabi Isa itu, bukan istilahnya bukan secara imajiner gitu ya, tapi real gitu di depan mata. Sampai dia bilang wajah ente tuh, begitu saya lihat Nabi Isa, saya langsung ingat ente katanya. Urwah bin Mas'ud. Hah, saya kayak Nabi Isa? Iya, gitu. Nah Bapak kalau mau ngebayangin wajahnya Urwah bin Mas'ud yang kata Nabi mirip Nabi Isa, nah lihat aja dong patungnya Yesus gitu, kira-kira kayak gitulah itu, ya kan. Jadi kalau dibilang itu patung Yesus, enggak, itu patungnya Urwah kali kayaknya gitu ya. Karena dia punya kemiripan. Nabi yang bilang mirip banget ente sama Nabi Isa begitu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari situ bahwa ya begitulah resiko seorang nabi digebukin, dibunuh, dihancurin badannya dan sebagainya, itu bisa biasa aja terjadi, gitu kan? Oke, itu di langit yang kedua. Naik ke langit yang ketiga, hadis Jibril itu menceritakan bahwa Nabi Muhammad ketemu dengan contoh dari nabi yang jadi raja dan kaya raya mati masuk surga. Ini contoh yang paling sukses Pak. Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan? Nabi Yusuf itu dari kalangan Yahudi juga. Dia bapaknya Nabi Yusuf itulah yang disebut dengan Israel. Israel itu kan nama lain dari Nabi Yakub. Jadi pertama dari Ibrahim dulu ya. Ibrahim punya dua anak, Ismail, Ishak. Ishak tuh dari anak yang bini yang pertama sebenarnya si Malah ya kan, dari Sarah itu punya anak gitu. Nah anaknya itu namanya Nabi Yakub, itu kan. Nah Yakub itulah yang disebut dengan Israel. Ada namanya di dalam Al-Quran. Ya ayatnya itu kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Seluruh makanan itu pada dasarnya halal bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan oleh si Israel kepada dirinya sendiri. Si Israel itu siapa? Si Israel itu ya cucunya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub alaihissalam. Nama lainnya adalah Israel. Dia punya anak 12. Anak 11 namanya Yusuf. Anak ke-12 namanya Bunyamin. Itu saudara kandung, emaknya namanya Rachel gitu. Yang lain tuh dari emak yang berbeda. Ini cerita tentang ibu tiri lah gitu kira-kira kan. Nah, Nabi Yusuf itu awalnya orang kampung dan ya katakanlah kehidupannya sangat sengsara. Kecilnya diinjek-injek bulu sama abang-abangnya, dilempar ke sumur apa segala macam. Tapi endingnya jadi raja dan semua saudara-saudaranya serta bapak dan ibunya bersujud kepada Nabi Yusuf. Gitu kan gitu. Ada lagunya tuh Pak Bimbo. 11 bintang 11 gimana? Bulan matahari dan rembulan bersujudlah kepadanya. Gitu ya. Itu ayat Al-Quran itu surat Yusuf awal-awalnya itu menggambarkan Nabi Yusuf cerita sama bapaknya, saya melihat matahari, bulan dan bintang itu bersujud kepada saya, ada apa gitu ya. Nah itu kisah suksesnya seorang nabi yang kaya raya ya kan, kekayaannya berlimpah kemana-mana dan matinya masuk surga. Jadi ada dua itu tuh. Allah sering seolah ingin mengatakan hidup tuh kayak gitu Muhammad, ya kan? Ada loh nabi yang belangsak matinya hancur kayak gitu, kayak Yahya, kayak Zakaria, kayak Isa. Tapi ada nabi yang sukses, sesukses-suksesnya itu kayak Nabi Yusuf. Itu yang namanya rahasia hidup dan suratan takdir itu ya kayak gitu. Kalau cuma diceritain kayak kita gini Pak, kurang asarnya. Tapi kalau ketemu langsung dengan Nabi Yusufnya, ente kayak banget berarti, punya ini, punya itu, punya ada sebagainya. Nah itu Pak, berarti kan ini luar biasa. Dan Nabi Yusuf tuh Pak, sebenarnya orang yang pertama membawa
rombongan Bani Israel dari negeri Kan'an ke Mesir. Yang 500 tahun kemudian lahirlah dari situ Nabi Musa, keturunannya Nabi Yusuf kan, tapi 500 tahun jaraknya itu. Yang kalau di masa Nabi Musa Nabi Musa nggak sukses Pak, nggak jadi raja dia itu, digebukin jadi budak, makanya Exodus keluar dari Mesir. Tapi kalau Nabi Yusuf dengan otaknya yang pinter itu Pak, kan kata Nabi Yusuf, ij'alni khazainal ardi, berikan kepada saya perbendaraan negeri, ya kan, khazainal ardi. Jadi ada paceklik 7 tahun. Nah itu gimana caranya, ya kan, sebelumnya persiapan 7 tahun ketika musim subur, ya diaturlah gitu makanan dan sebagainya, dan sukses. Dan Nabi Yusuf jadi raja begitu. Baik. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad diajak oleh Jibril ke langit-langit yang berikutnya. Ada keempat itu Nabi Idris, kemudian nanti kelima itu ada Nabi Harun. Nah yang keenam nih Pak, Nabi Musa. Ini yang menarik Pak. Kenapa? Pertemuan dengan Nabi Musa ini ada 2 hal penting. Yang pertama, Musa adalah orang yang berjasa besar kepada Nabi Muhammad dan tentunya kepada kita, yang gara-gara dia Nabi jadi tahu bahwa bisa minta fasilitas diringankan sholat yang 50 jadi tinggal 5. Itu kalau nggak ketemu Musa tahu dah kita bingung Pak, ya kan? Sehari 50 waktu berarti setiap setengah jam kita sholat tuh rata-ratanya. Untung ketemu Nabi Musa, dan Nabi Musa juga untung orangnya kepo. Disuruh ngapain nanti? 50 waktu ya? Iya, katanya. Kok tahu? Tahu lah, emang semua nabi kayak gitu, saya nih korbannya. Kenapa? Umatnya 50 waktu Pak. Nah kata Nabi Musa gini, kan memang Nabi Musa ini kan disebutkan dalam surat An-Nisa itu, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu adalah nabi yang disebut dengan kalamullah, banyak omong dia sama Allah gitu kan. Memang dikasih kesempatan sih. Jadi karena Nabi Musa itu bisa ngomong langsung sama ownernya gitu istilahnya kan, maka petugas-petugas partainya lewat sama Nabi Musa. Nabi Musa itu Pak pernah didatangi oleh malaikat Israel. Tahu kan Pak Israel tugasnya apa? Nyabut nyawa kan. Nah, lalu Israel datang. Karena Israel nih malaikat pencabut nyawa, serem gitu ya penampakannya, maka Israel mengubah diri jadi manusia biar Nabi Musa tuh nggak kaget gitu kan. Dia bilang, wahai Nabi Allah, saya juga utusan Allah. Oh, saya ditugaskan untuk mencabut nyawa Anda. Ngamuk Nabi Musa. Apaan lo nyabut nyawa gua lo? Tahu nggak lo? Gua tiap hari ngobrol nih sama Allah. Pakai main atur-atur begitu. Ditabok Pak. Malaikat Israel Pak, ditabok, kicer matanya satu Pak, gitu. Ciplong matanya itu kan. Ngadu sama Allah gitu. Ya Allah, saya kan mau jalanin tugas nih, nyambut nyawanya Musa, masa saya ditabok kayak gini sampai copot mata saya? Ya udah kata Allah, saya benerin lagi mata kamu, udah nggak usah datengin Musa, terserah dia mau mati kapan, gitu. Karena ngomong langsung sama Allah kan gitu. Itu Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa takliman, gitu. Dan Nabi Musa show off Pak kalau lagi ngomong sama Allah itu. Umatnya Bani Israel itu pada lihat, Nabi Musa lagi ngomong sama Allah, gitu kan. Makanya mereka bilang, Musa, ayo dong, kami juga mau ngomong sama Allah nih, tampakkan wajahnya Allah, gitu. Itu dalam Al-Baqarah disebutkan Pak. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhathumus shadiqatu, dan seterusnya. Nah, jadi karena Nabi Musa terbiasa dialog sama Allah, dia bilang apa? Muhammad, mohon maaf nih ya, kalau secara derajat ente tuh derajatnya lebih tinggi dari saya. Ente tuh Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Saya aja yang cuman pangkat kopral gini bisa banyak ngobrol sama Allah, minta kekurangan, minta diringankan dan sebagainya. Nah kalau anda minta aja, berat loh itu 50 waktu. Nabi kemudian karena didedes-dedes ya sama Nabi Musa, ya udah minta keringanan. Allah kasih keringanan tapi nggak langsung 5 Pak, turun-turun dulu dari 45, 40, 35, 30 gitu kan, sampai akhirnya tinggal 5. Kata Nabi Musa, minta lagi aja gitu. Cuman kata Rasulullah, malu saya, dari 50 Pak tinggal 5. Itu ibarat kata kita belanja di pasar, nawar harga, berapa duit nih Bang? 50.000, tawar tinggal goceng Pak, tinggal 5.000.
Kalau masih mau ditawar juga Pak, cekek aja yang jual sekalian gitu kan. Kenapa? Ini udah murah banget gitu. Nah itu pertama Pak, kesan dengan Nabi Musa itu luar biasa. Nah maka kemudian pertemuan dengan Nabi Musa itu menjadi punya nilai yang luar biasa. Bukan cuma sekedar mengenang ya peristiwa-peristiwa nggak enaknya Nabi Musa, diuber-uber Firaun gitu ya, apa mau dibunuh apa segala macam, tapi juga ada manfaat yang keduanya itu di Nabi Musa ngasih keringanan sholat gitu ya. Gara-gara Nabi Musa yang ngasih keringanan Allah pastinya gitu. Nah yang kedua yang lebih penting lagi begini Pak. Nih setelah ini nih, setelah Isra Mi'raj, Nabi kan akan hijrah ke Madinah. Ketahuilah, Madinah tuh kotanya Yahudi. Madinah tuh kotanya Yahudi, dan orang Yahudi sangat mengkultus individukan Nabi Musa. Dan benar Pak, begitu Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah pada puasa 10 Muharram. Kata Nabi, puasa apaan 10 Muharram? Ini Nabi Musa yang ajarin. Dulu beliau, nenek moyang kami, leluhur kami itu diselamatkan dari kejaran Firaun, tenggelamkan di Laut Merah tuh pada tanggal 10 Muharram. Dan Nabi Musa setiap tahun syukuran sama Allah berpuasa, dan kami anak keturunannya disuruh puasa juga. Dan disitulah Nabi Muhammad mengatakan, kalau gitu saya juga puasa. Nah, satu versi di antara dua versi dari surat Al-Baqarah 183 mengatakan begini Pak. Ketika Allah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa pertama kali Pak, itu sebenarnya bukan puasa Ramadan, tapi puasa yang seperti umat terdahulu. Coba perhatikan Pak ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kamu puasa. Puasa apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan puasa oleh umat sebelum kamu. Nah, umat sebelum kamu tuh Yahudi, dan mereka puasanya 10 Muharram. Maka Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat berpuasa 10 Muharram sebagai puasa fardu sebelum turun dua ayat berikutnya. Dua ayat berikutnya baru bunyinya begini Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya kan? Terus ujung-ujungnya nanti bunyinya gini. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. Siapa yang bertemu dengan bulan itu, maka berpuasalah. Jadi kalau ini kan ada dua versi penafsiran ya. Kalau pakai versi yang pertama seperti yang udah sering kita dengar, bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu puasa Ramadan. Tapi kalau versi yang kedua, itu bukan puasa Ramadan, itu puasa 10 Muharram ikutin Yahudi. Nah, puasa Ramadannya dua ayat berikutnya, Al-Baqarah 185-nya gitu. Tapi intinya lepas dari perbedaan para mufassir dalam menafsirkan ayat itu, yang jelas Nabi Muhammad memang kemudian banyak berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, yang mana Yahudi itu sangat mengkultuskan Nabi Musa. Dan itu jadi kunci Pak. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ketemu dengan orang-orang Yahudi, orang Yahudi itu 100% mendukung Nabi Muhammad. 100% awalnya paling tidak. Kenapa? Gini Pak, waktu datangnya Nabi ke Madinah kan disambut dengan tola'al badru alaina gitu ya. Itu yang tola'al itu bukan cuma orang Arab Madinah, tapi orang Yahudinya pun juga bertola'al juga gitu. Nyambut juga kedatangan Nabi. Kok bisa? Jadi gini Pak, memang Nabi Muhammad itu sangat connect kepada orang-orang Yahudi, berhubung orang Yahudi di masa dulu yang punya Nabi, yang punya Rasul kan mereka. Nabi Isa itu Yahudi, Nabi Yahya itu Yahudi, Nabi Zakaria itu Yahudi, Nabi Musa, Nabi Harun itu Yahudi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu Yahudi. Semua Nabi yang Allah ceritakan di Quran rata-rata Nabi Yahudi. Walaupun banyak juga yang nggak diceritakan, ya kan? Sebagiannya saja yang diceritakan, sebagian yang lain enggak. Tapi yang diceritakan di Quran hampir rata-rata itulah Yahudi. Jadi dengan semua tokoh-tokoh besar Yahudi di Madinah itu, ya Nabi Muhammad sudah kenal semua, setidaknya secara teks Al-Quran. Nah, secara fisik Nabi ketemu dengan Isa, Nabi ketemu dengan Musa. Nah, kalau Nabi ketemu dengan Musa, diceritakan kepada Yahudi Madinah,
Ya mereka kemudian percaya, wah ini nabi beneran. Kenapa? Ya dia temannya nabi kita berarti. Walaupun timeline-nya jauh gitu ya. Dan memang ketika terjadi penulisan Piagam Madinah, ya konstitusi Madinah yang ditulis, orang-orang Yahudi adalah termasuk mereka yang mendukung Nabi Muhammad yang diangkat sebagai penguasa di negeri Madinah itu. Padahal Pak, Nabi Muhammad setelah diangkat langsung beliau proyek pertamanya adalah mengganti nama Madinah, ya, yang tadinya Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu ketika diangkat. Jadi konon dalam riwayat itu disebutkan sebelum dikasih nama Madinah, nama kota itu kan Yathrib, ya. Dan Yathrib itu ternyata adalah nama tokoh Yahudi besar di situ yang katanya pertama kali menempati kota itu. Jadi kota Madinah itu sebenarnya dibangun oleh orang Yahudi. Makanya orang Yahudi sangat kuat secara ekonomi, mereka juga sangat kuat secara politik, ya kan? Tapi karena mereka beriman pada Allah dan Rasulnya, mereka juga bilang negeri ini nanti akan didatangi oleh seorang nabi, seorang rasul. Dan orang-orang Madinah, orang Arab di situ percaya. Dan ketika benar-benar nabi dan rasul itu ada, nyata, mereka konsisten. Oh iya, ini dia nabinya. Udah kita angkat dia menjadi pemimpin kita. Awalnya. Nah, bahwa entar Nabi Muhammad ribut sama Yahudi dan sebagainya, itu kisahnya cuma mengulang sejarah aja. Ya semua nabi dan rasul Yahudi juga oleh mereka diawali dengan mereka beriman dulu, lama-lama jadi pembangkang. Itu kan yang bangkang-bangkang sama Nabi Musa itu Pak. Awalnya kan beriman, ayo kita pulang ke negeri Kanaan, ikut semua. Begitu udah nyebrang, nah mereka pada nyembah patung anak sapi dan sebagainya. Begitu kasusnya selalu terulang. Nah ketika Nabi Muhammad diutus pada mereka, awalnya mereka beriman dulu. Tapi kesono baru mereka jadi penentang, jadi musuh dan sebagainya. Awalnya teman, lama-lama jadi musuh, gitu Pak. Itu ya putaran kehidupan ya kayak gitu itu, ya kan. Nah, karena Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa, beliau punya banyak pengetahuan tentang Nabi Musa, punya banyak. Jadi gini, kalau mau tanya tentang Nabi Musa, nanyanya sama Muhammad. Kenapa? Dia ketemu langsung. Kalau kita mau nggak ketemu, kita nih sama Nabi Musa, nenek moyang kita, jaraknya tuh gini Pak. Kalau dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa saja itu udah 600 tahun. Sedangkan dari Nabi Isa ke Nabi Musa mundur itu 1300 tahun. 1300 tahun tambah 600. Jadi kan berapa itu? 1900. Jaraknya jauh Pak, hampir 20 abad, 19 abad. Bayangin. Mereka ngaku-ngaku sebagai keturunan dan penerus Nabi Musa, gitu ya. Tapi jaraknya mereka 1900 tahun. Nah ini Nabi Muhammad kemarin sore ketemu sama Nabi Musa, gitu. Artinya lebih banyak pengetahuan Nabi Muhammad tentang Musa ketimbang mereka. Dan memang Pak, kalau kita baca surat Al-Kahfi Pak, itu menarik. Karena ada kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, dengan perjalanan mereka yang itu tidak ada di dalam literatur Yahudi. Orang Yahudi nggak pernah tahu Nabi Musa punya guru. Hah? Nabi kita punya guru. Gurunya Nabi juga. Siapa namanya? Nah, diceritain dalam Al-Quran. Tuh Nabi Khidir. Dan di situ kalau kita lihat ya secara sekilas, itu yang punya ilmu lebih dalam, lebih luas tadi kan Nabi Khidirnya. Kalau Nabi Musanya kan kelihatannya kayak masih ya apa ya? Ya kita nggak menghina Nabi sih, tapi kayak masih baru junior gitu, ya kan? Nah, artinya Nabi Muhammad tahu banyak tentang Nabi Musa, berbagai macam cerita tentang Nabi Musa ada di Quran semua. Jadi ya itulah fungsi atau katakanlah peranan gitu ya. Kenapa kok Nabi Muhammad dipertemukan dengan Nabi Musa itu adalah karena bersiap-siap akan ketemu dengan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa dan bisa meluruskan. Nggak gitu Nabi Musa ngajarinnya, nggak gitu. Nah, Nabi bisa mengatakan begitu karena saya ketemu langsung dengan Nabi Musanya. Jamaah sekalian, itu kan di langit ke-6, di langit yang terakhir, langit yang ke-7, ketemulah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak dari 3 agama besar dunia. Ya, agama Islam itu merujuknya pada Ibrahim, Nabi Musa, Yahudi itu kepada Nabi Ibrahim juga, dan Nasrani kepada Nabi Ibrahim juga.
Di 3 agama besar Nabi Ibrahim itu orang mulia. Ya kan, kalau kita pun orang Yahudi Pak, ya kita bilang bapak kita Ibrahim. Ketemu Nasrani, bapak kita Ibrahim. Kenapa? Itu ya Abul Anbiya, gelarnya kan itu. Bapaknya para nabi di situ. Baik, jamaah sekalian, ketemu dengan para nabi sudah selesai, ya kan? Siapa lagi yang Nabi temui? Allah. Di Sidratil Muntaha. Nah, ini tempat yang nggak terpetakan lah di mana gitu, Allah alam. Tapi yang jelas ini tempat yang suci dan tidak semua orang boleh masuk ke situ. Bahkan malaikat Jibril yang nganterin Nabi dari Mekah sampai Baitul Maqdis, sampai langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu masih bisa. Begitu Sidratul Muntaha ibaratnya kita Pak, yang nganterin suruh nungguin di luar di parkiran, nggak boleh masuk. Yang masuk cuma Nabi aja. Pak, Jibril itu malaikat paling mulia, seniornya para malaikat gitu. Bahkan semua nabi dan rasul itu nurut sama Jibril. Pak, semua nabi dan rasul kalau mereka dapat kitab suci, apakah itu Taurat, apakah itu Zabur, apakah itu Injil, bahkan termasuk juga Quran ya, semuanya tuh nggak ada yang nggak lewat Jibril. Semua lewat Jibril. Tidak ada wahyu yang turun dari Allah langsung pada Nabi gubrak gitu, nggak ada. Jibril pastinya. Lewat Jibril Pak. Lewat JNE-nya tuh Jibril gitu Pak. Ya kan? Paket datang gitu. Ini yang bawa paketnya nih Jibril Pak. Ayat Al-Quran Pak 6236. Semuanya lewat Jibril Pak. Nggak ada yang langsung dari Allah tuh ke Nabi Muhammad tuh nggak ada. Nah, artinya para nabi dan rasul itu kalau sama Jibril hormat banget. Orang ini dia nih utusannya Allah gitu. Mereka tuh nggak langsung ketemu Allah gitu, tapi ada utusan. Utusannya malaikat Jibril kan paling mulia. Di antara semua nabi dan rasul, Jibril paling mulia gitu. Istilahnya asistennya Allah langsung gitu kira-kira kan. Ini asisten pribadinya aja nggak boleh masuk Pak. Mayor Teddy di luar juga gitu. Tetap di luar. Ini langsung ke kamar pribadi lah gitu kira-kira kalau bahasa kitanya gitu kan. Jibril suruh nungguin di luar. Gimana Jibril? Ya udah deh, Anda suruh di luar aja katanya. Jadi Anda masuk nih. Ya Anda masuk aja dah katanya. Anda mau masuk mau nemenin kagak boleh. Ya udah, nungguin di luar. Pak. Bayangin Jibril suruh nunggu di luar. Wah, itu kan berarti tempat yang sangat mulia banget kan. Masuklah Nabi Muhammad. Ya kita nggak tahu apa yang diceritakan, tapi begitu keluar Nabi Muhammad ditanya sama para wartawan, ya kan? Wartawan paling senior Pak, bukan Najwa Shihab, Nabi Musa. Disuruh ngapain? Sholat 50 ya? Iya, kok tahu? Emang gitu 50. Ente balik lagi sono, minta lagi gitu. Pak, itu Jibril mau masuk nggak bisa. Nabi Pak, bolak-balik Sidratul Muntaha itu. Keren banget Pak. Itu ibaratnya istana presiden Pak. Pengawal minggir semua. Begitu Nabi lewat, Nabi lewat gitu. Ntar balik lagi. Ntar balik lagi. Gajah gijig aja tuh kalau lewat istana gitu kan. Luar biasa gitu loh. Dan asiknya lagi, setiap Nabi minta turunin. Nggak ada yang ditolak Pak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa maknanya? Bahwa Allah itu sebagaimana ungkapan yang sangat populer di kalangan kaum muslimin umat Nabi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu punya banyak sekali nama, tapi yang sangat lekat, Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu Bismillahirrahmanirrahim itu jarang-jarang Pak ada di semua nabi dan rasul. Paling ada pernah dulu Nabi Sulaiman. Ya, ketika nulis surat kepada Ratu Balqis terima suratnya, lalu dia cerita sama pembesar-pembesar, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim gitu. Nabi Sulaiman tuh Pak yang nulis gitu kan. Tapi kalimat itu gak pernah ada lagi dalam sejarah. Nah, muncul di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ini menunjukkan bahwa di antara sekian banyak sifat-sifat Allah yang luar biasa banyaknya, Asmaul Husna, yang paling populer adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Rahman, Maha Kasih, Ar-Rahim, Maha Pemurah. Apa aja dikasih. Ya lu mau apa? Ambil. Mau apa? Ambil. Mau begini? Ambil. Apapun ambil gitu loh. Dikasih semua Pak. Nah, yang dimintakan Nabi Muhammad adalah sebagaimana ide dari Nabi Musa adalah
kurangin dong kewajiban sholat dari yang 50 jadi 5. Nah, itu lengkap di dalam Sahih Muslim ya kan ceritanya. Jamaah sekalian, setelah ketemu dengan Jibril yaitu mewakili malaikat, ketemu dengan para nabi dan rasul mewakili para nabi dan rasul dengan kitab-kitab suci mereka, ketemu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi yang Nabi Muhammad belum diajak tur, yaitu melihat akhirat. Melihat akhirat. Jadi rukun iman kita tuh ada 6, ya kan? Beriman pada Allah, pada malaikat, para nabi dan rasul, kitab suci, hari akhir, qada qadar. Nah, hari akhir itu Pak, Nabi diperlihatkan. Saya nggak tahu apakah itu cuma istilahnya show unit doang Pak. Ya. Apartemennya belum berdiri tapi dibangun show unit. Ini ntar kalau lo beli apartemen kayak gini nih, gitu kan? Apakah itu? Atau memang akhirat beneran, surga dan neraka. Tapi yang jelas hadisnya menyebutkan Nabi diajak tur ke dalam surga, ke dalam neraka. Ya kan? Satu lagi Pak, itu ada yang disiksa juga di dalam neraka itu, dan ada juga yang lagi dapat kenikmatan di surga, ya kan? Itu cuman pemain bintang film doang, pura-puranya lagi lagi dibakar nih gitu, atau itu dibakar beneran? Itu yang kita nggak tahu, ya kan? Asumsinya banyak Pak. Tapi salah satu hal yang kemudian menggelitik saya nih Pak secara pribadi, memang perjalanan Nabi ini kan disebut perjalanan antar bintang alias interstellar. Tahu Pak ya, interstellar, perjalanan antar bintang gitu. Bapak pernah nonton nggak filmnya itu Pak? Interstellar, perjalanan antar bintang, yang kecepatannya sudah melebihi kecepatan cahaya. Secara teori Einstein itu mengatakan bahwa ya, kalau ada satu benda ya yang bisa bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya, maka sudah terjadi yang namanya relativitas waktu. Waktu yang berjalan pada dua objek, yang satu diam, yang satu bergerak dengan kecepatan cahaya, itu akan relatif gitu. Sehingga sering digambarkan anak kembar. Anak kembar ini Pak, yang satu terbang antar bintang ya, jauh kemana, balik lagi, begitu dia balik, yang satu udah tua, yang satu masih anak muda. Seperti yang satu waktu itu berhenti, yang satu waktu berjalan kecepatan gitu. Itu perjalanan antar bintang. Nah, istilahnya interstellar. Kalau Bapak nonton filmnya itu Pak, pasti nyambung Pak. Jadi ada seorang ayah jadi astronot, terbang keluar angkasa dengan kecepatan tadi cahaya. Begitu dia balik, anaknya yang perempuan waktu itu nangis-nangis, ngerengek, nggak mau ditinggal bapaknya, masih kecil karena anaknya kan, udah jadi nenek-nenek dan udah punya cucu banyak, grandma gitu kan. Sementara bapaknya masih muda banget karena perjalanan antar bintang gitu. Nah, perjalanan antar bintang itu adalah, kalau secara teori ya, ini baru teori doang, itulah perjalanan antar waktu. Jadi kayak Nabi bisa pindah ke zaman mana. Tadi ketemu dengan Nabi Musa, ketemu di zamannya Nabi Musa. Ketemu Nabi Isa, Nabi kayak pindah ke zamannya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam dan sebagainya. Dan bisa juga ke depan. Wah, setelah kiamat terjadi, Nabi ke sono, ketemu surga, ketemu neraka gitu. Melihat. Jadi kalau pakai teori yang ini saya bilang cuma teori ya, itu nerakanya beneran, surganya juga beneran. Kalau ada yang bertanya, tapi kan belum terjadi kiamat, mana ada surga dan neraka udah berjalan? Loh, kiamatnya sudah terjadi, tapi waktu zaman Nabi kan belum kiamat, karena Nabi ke masa depan. Puyang-puyang situ Pak. Puyang-puyang situ kan. Tapi itu kan teori lah Pak ya, itu teori ya kan. Tapi kalau dikait-kaitkan kadang-kadang rada-rada nyambung juga walaupun puyang juga. Bapak kalau nonton film Terminator, itu kan yang namanya robot itu kan datang dari masa depan ke masa sekarang mau bunuh si John Connor itu, gara-gara John Connor kan di masa depan adalah tokoh besar. Film-film Hollywood udah banyak cerita tentang itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang Isra Mi'raj, kan pertanyaan paling dasarnya, kok Nabi Muhammad ya yang hidup di tahun 610 Masehi dia diangkat jadi nabi. 10 tahun kemudian berarti 620 Masehi. Kok bisa ketemu dengan tokoh-tokoh yang ada sebelumnya? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, gitu kan? Kan mereka beda waktu. Ya, kalau kita jawab pakai teori
perjalanan menembus waktu mungkin saja. Walaupun kalau selama ini tafsirnya nggak gitu. Tafsirnya adalah ya nabi-nabi yang terdahulu dihidupkan kembali. Ya biasanya kan gitu kan, dihidupkan, dikasih roh lagi, hidup lagi gitu istilahnya. Nah, cuman bagaimana kalau di yang tadi yang terakhir, nabi ke surga ke neraka itu gimana? Kan surga neraka belum ada sekarang. Maksudnya bukan belum ada penghuninya. Nah, kan belum ada kiamat, belum ada hisab, belum ada apa itu siratal mustaqim, kan belum ada. Jadi belum ada orang yang disiksa dong di neraka. Cuman selalu disebutkan uiddat lil kafirin, disiapkan buat orang kafir. Nerakanya ada, udah panas, udah mendidih, tapi orangnya belum ada. Kenapa? Ya karena belum kiamat. Orangnya masih ada di alam perantara, dari alam dunia ke alam akhirat. Itu ada alam kematian, itu disebut dengan alam barzakh. Barzakh itu bukan surga, bukan neraka, alam kubur, walaupun bukan di kuburan gitu ya. Artinya baru sampelnya aja, bukan neraka yang asli, bukan surga yang asli. Ini neraka-nerakaan, surga-surgaan gitu. Yang disebutkan dengan raudhah min riyadil jannah. Kita ini doain orang tua kita yang sudah wafat, semoga diluaskan kuburnya dan dijadikan raudhah min riyadil jannah. Belum di surga, kenapa? Belum kiamat. Belum kiamat. Ya kalau udah kiamat ada hisab, ada hasyr, apa orang dikumpulin semua yang telanjang bulat semua gitu-gitu semua kan. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka kan gitu kan. Tapi kenapa di Isra Mi'raj Nabi Muhammad melewati surga, melewati neraka yang sudah ada orangnya? Apa ini cuma sandiwara, cuma film doang, atau surga beneran? Ya banyak asumsi sih ya. Tapi kalau kita pakai pendapat itu surga beneran, tapi kan belum kiamat. Nah, Nabi kan pindah waktu ke masa yang akan datang. Dan Nabi melihat, ada yang pada di surga lagi pada enak-enak gitu ya. Ada yang lagi di neraka lagi digebukin dan sebagainya. Terus gunanya apa? Nah ini Pak, gunanya apa Nabi ke surga ke neraka lalu balik lagi ke masanya? Lu jangan pada begitu, ntar lu pada kayak itu tuh dihancurin kayak gitu kan. Terus kalau orangnya kemudian berbuat baik, lalu harusnya dia masuk neraka, dia jadi masuk surga, bukannya Nabi mengubah destiny, berubah takdir. Bisa takdir dirubah, bisa ternyata Pak. Takdir itu bisa dirubah. Ya walaupun ada orang mimpi, saya mimpi orang tua Anda di neraka dikebukin. Terus orangnya berbuat baik, bersedekah dan sebagainya, terus kemudian mimpi bapaknya udah di surga. Loh, bisa berubah ya? Ya tergantung kita di sini, Pak. Apa yang kita lakukan sekarang di dunia itu bisa merubah nasib kita nanti di akhirat. Memang begitu kan ayat Quran selalu menyebutkan. Walaupun kita nggak tahu kita masuk neraka atau surga, tapi sekarang lu perbaiki aja sekarang. Kenapa? Surga neraka itu nanti nasib kita di sana ditentukan oleh kita sekarang. Jadi robot Terminator datang dari masa depan ke sini itu mau memperbaiki nasib. Nah kita Pak udah diceritain sama Nabi Muhammad, nasib lu ntar hancur di sono berantakan. Sekarang lu perbaiki aja. Kenapa? Masa depan nanti di surga neraka tergantung kita sekarang. Gitu Pak. Gimana nggak mantap imannya para sahabat dikasih arahan kayak gitu. Wah berarti nanti kita ke sono. Iya kita ke sono. Lu ada di sono ntar lu pada gitu diceritain sama Nabi kan. Wah kalau gitu saya harus perbaiki dong. Nah ya perbaikilah. Perbaiki biar apa? Biar lu nggak masuk neraka, biar masuk surga aja. Bisa ternyata yang namanya takdir itu dikoreksi, mundur ke belakang. Cuman bedanya adalah kita ini Pak yang sudah terlanjur melakukan dosa. Nah itu kita nggak perlu mundur ke belakang memperbaiki. Kita tinggal minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya bertobat, saya perbaiki diri. Maka yang kemarin itu sama Allah kejadiannya nggak berubah sih, tapi skor dosanya dihapus. Wah ini menarik Pak kalau kita perdalam lagi peristiwa Isra Mi'raj itu. Justru yang paling gongnya itu ketika ke surga ke neraka itu. Karena gongnya terakhir ya kita akan ke sana sebenarnya kan. Urusan ketemu para nabi dan rasul itu urusan bahagia-bahagialah, cipika-cipikilah dengan para nabi dan rasul. Ketemu Allah gitu kan. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Tapi paling ujung-ujungnya kita mau ngapain itu ntar ujungnya ke surga ke neraka. Dan kata Nabi, jangan macam-macam lu di surga, jangan di neraka ntar begini. Udah perbaiki dari sekarang, perbaiki nasibmu dari sekarang, gitu kira-kira. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu memang kalau secara produktif buat pengaruhnya orang-orang di Mekah boleh dibilang nggak ada. Malah yang terjadi orang semakin jauh, gitu ya, dengan dakwah Nabi. Nabi semakin dihina, semakin dia karena nggak masuk akal semua ceritanya. Tapi buat orang beriman, nah buat kayak kita itulah perjalanan penting. Nabi udah ketemu semua
Ketemu Allah, ketemu malaikat, ketemu para nabi dan rasul, ketemu kitab-kitab suci, ketemu hari akhir. Gitu. Dan di hari akhir intinya tuh Pak, kita bisa merubah takdir baik dan buruk kita. Rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Bisa kita ubah Pak, gitu. Jangan bilang udah takdir. Enggak. Anda ubah aja. Karena apa gunanya Nabi berjalan sampai ke neraka sono kalau nggak kesini untuk ngasih tahu, lu perbaiki, lu di neraka jelek lu masa depan lu, sekarang lu perbaiki. Itu mengubah takdir Pak namanya. Dan wajib bagi kita mengubah takdir dan nggak bisa menyerahkan pada Allah, udah Allah aja yang ngatur takdirnya, nggak bisa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi jamaah sekalian, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah rukun iman yang 6 sebenarnya Pak. Tapi lebih implementatif, bukan cuma teori, bukan ilmu kalam, tapi real bagaimana kita berinteraksi dengan 6 perkara yang menjadi rukun iman kita kepada agama Islam kita ini. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pegang mikrofon ya? Mau nanya? Boleh, silakan. Yes. Siap. Terima kasih. Peristiwa Isra Mi'raj itu kalau dihadapkan dengan peristiwa hijrah adalah peristiwa hijrah itu peristiwa historis sosiologis. Artinya orang bisa mencontoh dari perjalanan hijrah Nabi. Karena itu menurut ahli sejarah, isu hijrah itu peristiwa paling besar di muka bumi dilihat dari pengaruhnya terhadap dunia, perkembangan dunia. Sehingga penjelasannya panjang, sehingga kesimpulannya dunia tidak akan seperti saat ini jika peristiwa hijrah tidak sukses. Nah, itu ada penjelasannya panjang itu. Sebaliknya Isra Mi'raj adalah peristiwa spiritualis, peristiwa mistis spiritualis sebetulnya. Di hadapan seperti itu ada yang, saya berdasarkan bacaan itu saya ngomong begini, spiritualis mistis. Jadi kalau didekati dengan pendekatan sejarah itu Isra Mi'raj mungkin hampir nggak bisa. Karena kalau melihat sejarah Pak, Yahudi itu Nasrani itu, Bani Israel itu dihancurkan tahun 70 Hijrah, 70 Masehi oleh Kaisar Titus dari Roma. Sebelumnya kan 6 abad sebelum Masehi itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kemudian Masjid Aqsa dibangun lagi. Setelah Megah itu sampai zaman Nabi Isa, wafat Nabi Isa tahun 70 Masehi itu dihancurkan. Itu bisa dilihat di Google juga bisa itu, Nebukadnezar menghancurkan Titus dari Roma. Nah, yang tahap penghancuran kedua itu orang Yahudi itu selain yang ke Portugal, ke Belanda, ke Eropa diboyong, diperbudak di sana, dan tinggal di ghetto-ghetto di Spanyol itu. Sebagian ke Mekah, sebagian ke Madinah. Jadi tetap Yahudi itu di Madinah itu sebagai pendatang, jadi bisa ketahuan tahunnya kan, tahunnya bisa ketahuan. Jadi 70 Masehi, ya mereka pada ke situ karena meyakini ada, ini bisa dilihat juga di Sirah Nabawinya Pak Quraish Shihab, awal-awal bab itu pun menceritakan tentang Islam sebelum Nabi Muhammad sebelum itu ya. Nah, ada yang tentang Isra Mi'raj, maaf nih ya, mohon maaf. Ketika Nabi Isra Mi'raj itu keadaan Masjid Aqsa itu apa Pak? Itu apakah seperti bangunan seperti ini, kita membayangkan seperti ini? Dan apa namanya juga masjid? Tentu saja namanya bukan masjid kan, itu bukan orang Arab di situ. Tidak mungkin menamai nama masjid. Yang menamai nama masjid kan orang Arab aja kan. Itu mereka menyebutnya Haikal Sulaiman, Solomon Temple. Dan seperti apa kan saat itu ketika Isra Mi'raj Solomon Temple itu seperti apa dalam sejarah? Ini matching kan antara teks hadis dengan sejarah kan.
Makanya si Gembul itu, guru Gembul itu mengatakan kebanyakan peristiwa sejarah di Quran itu ahistoris kata sebetulnya, dan pesannya bukan di sejarahnya itu. Dan bukan guru Gembul aja yang mengatakan itu tuh, termasuk Rasidrito. Rasidrito sekarang khalifah itu yang paling ramai itu di Mesir itu membuat disertasi tentang itu, tentang apakah peristiwa di Quran itu historis apa enggak sih. Dia menentang, dia tidak historis, dia mengutip Abduh itu, mengutip Abduh. Karena saya ingin bercerita bahwa ketika Isra Mi'raj Bapak, berdasarkan yang saya baca itu, keadaan Masjid Aqsa itu tumpukan sampah. Karena orang-orang yang tadi menghancurkan Masjid Aqsa itu sangat benci terhadap Nabi Isa. Dia menyuruh melemparkan sampah ke situ. Di pinggir itu hanya yang disisakan di Masjid Aqsa itu hanya satu dinding saja. Nah disitulah orang Yahudi selalu meratap, karena dihancurkan Masjid Aqsa-nya, dia meratap di dinding itu, di balik dinding, sedangkan di sebelah dinding sininya tumpukan sampah. Nah di balik dinding sebelah sana nih, itu dia meratapnya. Maka sama sekali disebut walling wall, tembok ratap. Karena meratapnya nasibnya hancur. Siapa yang membersihkan tumpukan sampah di situ? Ketika Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, dia ingin tahu mana Masjid Aqsa itu yang tepat ini. Patriark itu mundur, katanya di sini. Bukan, saya nggak yakin yang di sini. Ternyata diunjukkan ketumpukan sampah itu. Jadi ala kulli hal, keadaan Masjid Aqsa ketika Nabi Isra Mi'raj itu ya jangan membayangkan kayak gini, enggak begini istilahnya. Tapi tumpukan sampah dan sholatnya juga. Nah sehingga sebagian ini sebagian yang lain menganggap peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa spiritualis, historis, mistis spiritualis. Jadi ini bagian-bagian yang berbeda ya, yang menganggap bahwa perjalanan itu bukan fisik gitu, sehingga bisa dipahami kalau begitu bertemu dengan nabi ini. Tapi ala kulli hal terserah mana yang ini kan kalau dilihat dari sejarah tadi jadi ahistoris apa jadi nggak ada sholat di dalam masjid fisik gitu. Jadi ceritanya itu. Nah, tapi ada pelajarannya yang paling berharga itu terakhir ini, bahwa cerita Nabi bertemu dengan nabi-nabi yang lain itu menceritakan sebetulnya kontinuitas ajaran tauhid sebetulnya. Kontinuitas itu sambung menyambung dari Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Tapi ada satu lagi kalimat tadi itu. Sebutan Yahudi bahwa saya dari Korea saya juga itu. Sebutan Yahudi itu hanya ada setelah pembunuhan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Sebelum pembunuhan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, orang Yahudi belum ada kata Yahudi, belum ada sebutan-sebutan Yahudi. Jadi ketika di Quran itu Nabi menyebut tentang Yahudi, sebetulnya sedang bercerita tentang kejahatan Yahudi. Kalau ketika menyebutkan hal-hal yang baik, yang enak, sebutannya Bani Israel, sebutannya itu ahli kitab. Tapi ketika menyebutkan kejahatannya, sedang melakukan dosa, sebutannya adalah Yahudi. Jadi sebutan Yahudi itu, dan kenapa dihancurkan itu Masjid Aqsa, Yahudi itu dihancurkan dua kali di dalam surat Al-Isra kan. Marrataini itu wala ta'lamu uluwan kabiru fa idza jawadu lahum basna alik hilal jar itu kan dua kali dihancurkan. Itu diteliti oleh para ahli sejarah itu. Kenapa dia dihancurkan dua kali? Karena dia melakukan dosa besar dua kali. Pertama, membunuh Nabi Musa dan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Yang kedua, menganggap Uzair sebagai anak Tuhan. Itu dosa besarnya, maka dosa hukumannya dua kali juga. Di Al-Isra tadi di bawahnya ayat 8 ya, 7-8 dihancurkan dua kali juga. Yang pertama dihancurkan oleh Nebukadnezar 6 sebelum Masehi, kedua tahun 70 setelah Masehi oleh Kaisar Titus dari Roma. Jadi sebutan Yahudi itu gak bisa, maaf ya, mestinya Nabi Yusuf Yahudi itu jangan Yusuf Yahudi enggak, Musa Yahudi enggak. Jadi yang Yahudi itu nanti sebutannya setelah dia melakukan pembunuhan terhadap Nabi Zakaria dan Nabi. Jadi kepada nabi-nabi tidak boleh disebut Yahudi kalau menurut saya sih. Karena ada makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, jelas itu ya kan, manusia juga tidak menyebut. Jadi ya kalau saya mohon maaf,
Nabi-nabi itu saya agak keberatan kalau disebut dia Yahudi. Karena Yahudi itu omongan dalam konteks melakukan dosa Bani Israel, dan itu pun ada kalimat Yahudi itu setelah Nabi Isa, setelah Nabi Zakaria dan Nabi Musa dibunuh. Walau alam ini juga yang saya baca demikian. Iya, yang pertama tentang ahistoris. Jadi gini Pak, sebenarnya ungkapan ahistoris itu sendiri seolah-olah terkesan histori itu satu, seolah-olah sejarah itu satu versi doang. Dari situ saja sudah ketahuan itu keliru. Tidak pernah ada sejarah itu satu. Sejarah itu punya banyak versi. Versi siapa? Ya, kalau dibilang saya nggak setuju dengan Quran karena nggak sesuai dengan sejarah. Sejarahnya siapa? Sejarah yang ditulis oleh siapa? Oleh Anda, oleh teman Anda, lawan politik Anda, atau siapa? Saya kemarin ke Jepang Pak, ngobrol sama orang Jepang. Ternyata, percaya nggak Pak? Nggak ada yang percaya orang Jepang mereka tuh pernah ngejajah Indonesia Pak. Saya bilang, 3,5 tahun kalian tuh datang ke sini ngejajah kita. Oh, kapan? Nggak ada Pak dalam sejarah. Jadi Jepang menjajah Indonesia, kata orang Jepang, historis. Ngayal aja lu orang Indonesia, ngarang. Coba tanyain sama Naga Bonar, ngamuk Pak dia, enak aja. Lu pada menjajah gua di sini, lu bilang historis, enak aja. Sekarang sejarah versi siapa dulu? Versi orang Jepang. Tidak pernah ada penjajahan Jepang kepada Indonesia. Kata orang Jepang, kenapa? Tidak ada dalam kurikulum sejarah anak-anak Jepang bahwa tentara Jepang menguasai Indonesia. Nggak ada Pak, dihapus itu dalam sejarah mereka. Jadi kata orang Jepang, orang Indonesia katanya melawan Jepang dan bikin BPU, PPKI dan sebagainya, itu bohong, itu ngayal. Orang Indonesia tuh ngelamun katanya gitu. Saya bilang enak aja. Kita bangsa Indonesia tuh mengatakan penjajahnya Indonesia selain Belanda, ya Jepang. Orang Indonesia bilang waktu zaman Jepang, kata orang Jepang, nggak ada, kita nggak pernah ke Indonesia gitu kan. Nah sekarang yang historis siapa? Ya histori itu nggak cuma satu, versinya siapa dulu? Ternyata Belanda sama juga, orang Belanda, ya kan? Enggak, kita nggak pernah jajah Indonesia katanya gitu. Enak aja. Di sini tuh nama lu company, lo nggak lo? Di sini lu ngejajah lu sebenarnya. Tapi oleh mereka nggak ditulis sebagai sejarah. So kalau ada istilah historis, historisnya siapa dulu? Versi siapa? Versi lu apa versi gua? Kan gitu Pak, ya kan? Nah jangan-jangan guru gembul apa segala macam itu dia baca versinya Barat. Yang nggak percaya dengan itu semua, terus dianggap itulah kebenaran, lalu ada Quran ada hadis, diinjak-injak aja Quran dan hadis, dibilang itu mah imajinatif. Pak, yang tidak percaya pada peristiwa Isra Mi'raj itu Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya itu dari awal sudah nggak percaya. Kalau sekarang ada yang bilang historis, apa bedanya mereka dengan Abu Jahal, Abu Lahab? Kan gitu dari awal, ya kan? Cuman senjatanya pura-puranya ini ilmiah gitu loh. Padahal nggak ilmiah juga. Yang mana yang ilmiah? Orang sejarah Jepang ke Indonesia aja orang Jepang nggak ngakuin kok, ya kan? Tergantung sudut pandangnya dia. Oke. Kalau kita Pak, semua apa yang ada di Quran ya kita benarkan. Memang kejadiannya kayak gitu. Pak, pembandingnya gini. Waktu Nabi Muhammad pulang, kan orang musyrikin nggak percaya. Bohong aja lo ke Masjidil Aqsa, gitu ya. Emang berapa jumlah pintunya dan berapa jumlah tiangnya? Nabi Muhammad ditanya kayak gitu. Ya kata, mana gua sempat hitungin. Nah setelah itu kan ada mukjizat. Seperti kayak ada CCTV yang Nabi Muhammad bisa kemudian menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Bangunannya ada. Bahwa mereka orang di situ tidak menyebutnya sebagai masjid, lah iyalah Pak. Kan itu juga bukan negeri Arab. Nah mungkin lah orang di situ nyebutnya namanya masjid. Ya enggak lah. Masjid kan bahasa Arab. Nah kenapa kita disebut masjid? Ya kan ini Quran. Quran Pak mengarabkan semua kisah. Loh di Quran tuh Fir'aun ngomong Arab loh Pak. Nabi Musa juga ngomong Arab, ya kan? Nabi Musa ngomong Arab di Quran, tapi realnya apakah
apakah Nabi Musa ngomong Arab? Enggak lah, karena dia bukan orang Arab. Apalagi Fir'aun, orang Mesir kan. Mungkin pakai bahasa Egyptian. Tapi semua dialog Fir'aun, ketika Fir'aun bilang ana rabbukumul a'la, bahasa Arab apa bukan? Bahasa Arab. Nah, peristiwanya bukan bahasa Arab, tapi dimasukkan dalam kisah Al-Quran berubah jadi bahasa Arab. Ya jadi kita nggak bisa bilang Quran bohong, orang namanya bukan masjid. Quran itu membahasakan dengan bahasa kita, ya kan? Tempat ibadah orang itu namanya masjid, walaupun secara makna mustalahat kita, masjid hari ini Pak dengan gereja pasti dibedakan. Ya kan? Dengan rumah ibadah orang Yahudi dibedakan. Tapi secara universal, Al-Quran ketika menyebut nama masjid, ya, itu berarti masuk juga rumah ibadah semua orang. Karena secara harfiahnya tempat sujud, kan gitu kan? Oke, jadi sebenarnya apa yang diceritakan Quran itu udah pasti benar, ya kan? Cuman harus pahami, Quran bukan seringkali menggunakan mustalahat bahasa Arab untuk hal-hal yang sebenarnya itu kejadiannya bukan di Arab. Oke. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj di tempat yang kemudian di zaman Umar adalah tempat sampah, itu juga benar. Tapi kan begini jemaah sekalian, coba bayangkan bangunan Masjidil Aqsa itu kan bangunan ya. Kalau Nabi mau terbang ke langit gitu, apa dia terbangnya dari dalam masjid? Apa dia keluar dulu ke halaman untuk take off? Kalau masjid Pak nabrak itu, bolong itunya, langit-langitnya, ya kan dia harus keluar Pak. Nah di luar itu, di halamannya masih disebut area masjid juga, disitulah Nabi take off. Yang ketika Umar datang melihat bangunannya ada, dan bangunan itu di zaman Umar Pak, Umar ditawarin sholat di dalamnya karena Umar belum sholat zuhur kan. Saya mau sholat zuhur dulu, silakan. Ini gereja kami, realnya gereja kalau di masa Nabi Muhammad dengan masa Umar kan nggak jauh beda, ya kan? Ketika Umar datang ke sana, itu gereja, rumah ibadah mereka, ya kan? Dan Umar digelari karpet merah untuk sholat di dalam gerejanya itu. Bukan berarti haram ya sholat di situ, tapi memang Umar tidak mau merusak citra gereja itu seolah-olah dikuasai oleh orang Islam. Maka kata Umar, tunjukkan saya di mana dulu Nabi Muhammad take off, terbang. Di situ tuh, ya ternyata sampah. Udah kalau gitu kita bersihin, dan situlah Umar sholat karena ingin mendapatkan keberkahan dari tempat itu. Yang kemudian akhirnya tempat itu dibangunlah sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Umar. Bapak kalau sekarang ke Palestina lihat langsung itu berduaan tuh Pak, Masjidil Aqsa dengan Masjid Umar, nempel dia, satu area, satu halaman, gitu. Jadi bahwa Nabi Muhammad sholat di Masjidil Aqsa, versinya sejarawan Barat itu katanya tempat sampah. Iya, tapi yang tempat sampah tempat take off-nya. Bahwa sholatnya di Masjidil Aqsa, hadis mengatakan begitu, Quran mengatakan begitu. Kalau tidak percaya hadis dan Quran, nggak apa-apa karena Abu Jahal pun nggak percaya. Ya nggak percaya dia kan, nggak percaya. Tapi terjadi dialog antara Nabi dengan Abu Jahal, ya kan? Kalau emang benar ente ke sono, berapa jumlah pintunya? Ya kata Nabi, mana gua tahu kan gua ke sono ngitungin pintu. Ya terus Allah kasih dia kesempatan, ya udah dinampakkan Masjidil Aqsa di hadapan Nabi gitu kan. Itu yang imajiner ya, itu yang secara tidak langsung, dan Nabi bisa menghitung 1, 2, 3, 4 dijawab lah gitu. Oh iya benar gitu kan. Artinya ya memang itu hadis sahih Muslim gitu kan. Kan nggak masuk akal Pak. Kita nih beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada Quran dan sebagainya. Tiba-tiba ketika Quran dan hadis bercerita, itu kita bilang imajinatif. Enggak lah, nggak imajinatif lah. Itu beneran, real gitu, kenyataan. Walaupun kita nggak bisa mendeskripsikan lebih dalam tentang itu. Tapi kalau cuma ke Masjidil Aqsa, iya. Nah yang agak susah kan mendeskripsikan ketemu dengan para nabi dan rasul yang beda zaman. Nah yang diributin itu Masjidil Aqsanya Pak. Kalau menurut saya nggak ada masalah dengan Masjidil Aqsanya. Tinggal mau pakai versinya siapa sejarahnya. Cuman yang nggak bisa kita jawab, gimana caranya ketemu dengan Nabi Isa yang beda waktu? Coba deh jawab secara teknologi. Ayo gimana? Apa Nabi Isa dihidupin lagi? Atau dia sempat cuti dulu dari langit? Karena katanya lagi di langit nih, lagi turun gitu kan. Bagaimana ketemu dengan Nabi Adam? Gimana ketemu dengan surga dan neraka? Itu justru pertanyaan paling besar. Emang imajinatif sih Pak, bukan imajinatif ya. Faktanya iya,
cuman gimana caranya kita memahami itu kan agak susah, ya kan? Agak susahnya kan di situ. Tapi fakta bahwa itu kejadian, ya Quran bilang begitu, masa kita bilang enggak, itu Nabi cuma ngimpi doang. Ahli sunnah wal jamaah di luar dari Rashid Ridho memang rasionalis yang kalau di zaman itu kelihatannya bagus Pak, tapi 1 abad kemudian semua yang dia ceritakan tuh patah semua teorinya. Dia bilanglah segala malaikat itu adalah binatang amuba dan sebagainya, kan patah semua itu teori. Jadi kalau kita baca Al-Manar Pak hari ini, kita ketawa Pak. Gini amat ngakunya ngerti banget dengan teknologi Pak. Tapi teknologi itu kan tertumbangkan pada 1 abad berikutnya. Semua yang dia teorikan dalam Al-Manar itu kalau bicara tentang sains tumbang semua hari ini. Ya kan? Kenapa? Karena memaksakan diri untuk merasionalisasi segala sesuatu dengan teknologi yang ada di zaman itu. Begitu teknologinya berubah, langsung kuno Pak tuh kitabnya. Kayak kitab sucinya orang-orang Nasrani gitu kan, yang dulu zaman bumi datar mereka mendukung bumi datar. Ya gitu Pak. Begitu zamannya Kopernikus, zamannya berubah lagi kan kacau tuh urusannya. So kita tidak pakai pendapatnya Al-Manar dalam hal teknologinya ya. Walaupun tetap kita anggap beliau adalah orang yang top, tapi namanya ijtihadnya tentang penafsiran teknologi itu kayak udah rada-rada ketinggalan zaman sebenarnya. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa yang namanya Isra dan Mi'raj itu bijasadihi wa ruhihi. Dengan jasadnya, dengan rohnya, bukan perjalanan rohani. Gitu. Dan itulah yang membedakan antara orang kafir yang mengingkari perjalanan Nabi itu baik rohani atau fisik, gitu kan, dengan kita yang meyakini rohani dan fisik, dan di tengah-tengah ada yang mengatakan fisiknya enggak tapi rohani doang. Ya, ada kalangan kayak gitu. Muslim, ya kan, ya termasuk tadi kayak tokoh-tokoh yang agak-agak pengen rasional. Kenapa? Karena dia nggak bisa menjelaskan gimana merasionalisasi ketemu dengan nabi-nabi terdahulu, ketemu dengan surga neraka Pak. Karena di zamannya Rashid Ridho itu belum ada Pak istilahnya fiksi ilmiah tentang perjalanan antar waktu, belum kebayang Pak. Kita aja masih bingung Pak kalau nonton Spiderman gitu ya, bisa maju ke depan, bisa maju ke belakang dan sebagainya. Sekarang nih Pak, kalau kita mau jelaskan secara teori tapi ya, tapi kan perjalanan antar waktu kan belum ada sekarang ini kan. Secara teori, apakah bisa kita mundur ke zaman dulu, kita maju ke masa yang akan datang? Ya bisa-bisa aja. Kalau kita kebanyakan nonton film fiksi ilmiah gitu ya. Kalau mau diilmiahkan bisa gitu. Tapi mengilmiahkannya harus dengan ya perkembangan teknologi terbarunya, dan jangan dikunci Pak, biarin aja, silahkan kalau Anda mau tafsirkan kayak gitu. Tapi mungkin nanti Pak, apa yang kita anggap ini ilmiah sekarang boleh jadi ke depan udah nggak ilmiah lagi, dan diketawain juga orang zaman berikutnya gitu Pak. Jadi kalau bisa antara sesuatu yang kayak agak gaib-gaib di Quran dengan realitas tuh jangan langsung Quran nggak ilmiah gitu, enggak. Anda yang ilmiahnya belum nyampe sebenarnya, boleh jadi gitu kan. Kayak pernah dengar kan Nabi Sulaiman menyuruh anak buahnya mindahin Ratu Balkis singgasananya ke situ kan. Coba Pak, kalau pakai itu gimana? Jin Ifrit aja bilang saya akan bawa, kata yang satu lagi bilang sebelum Anda berkedip sudah pindah tuh ke sini. Itu teknologi apa kira-kira kayak gitu. Terus masa kalau kita nggak bisa jelasin kita bilang itu kan imajiner. Ya kalau cuma imajiner mah nggak jadi mukjizat. Kalau cuma siapapun bisa melakukan berimajinasi ketemu dengan para nabi dan rasul spiritual. Kita juga bisa kalau kayak gitu kan, nggak jadi mukjizat. Kenapa itu jadi mukjizat? Karena itu real, gitu. Menurut Al-Quran, menurut Sunnah itu real, gitu. Bukan. Menurut jumhur ulama itu real. Menurut sebagian kalangan itu tidak real, imajiner. Karena mereka susah untuk bisa menjelaskan secara ilmiah dan lebih tunduk pada penjelasan ilmiah ketimbang apa yang ada di Quran dan Sunnah yang sesungguhnya. Itu problemnya Pak. Tapi ya sudahlah Pak, udah 6:30 nih. Kita mau sampai jam berapa nih? Gak selesai-selesai. Di saya udah 1 jam 19 menit. Kita tutup aja Pak ya. Sampai di sini semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.